Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigu wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk meningkatkan keilmuan kita di bidang fikih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada setiap malam ahad ini bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk kita, sehingga kita bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan bersama-sama kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai uswah, imam al-qiblatain. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh beliau, sehingga kita nanti bisa bersama beliau dan mendapatkan syafaatul uzma. Dan untuk memulai kajian kita pada malam hari ini, kita awali dengan tawasul terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiramil bararati wa ruhi jama'ihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al kamil wa syuhada salihin wa khususan al rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anistatil mutamin wa syatil guram radhiyallahu anhum an baqiyati sahabatil qarabati wa jami' tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in sanad. Wal badatu ila muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita nyampe ke kok masih bab najis? Udurnya sholat ya. Udur sholat yang kedua. Jadi untuk sekedar mengulang kembali bahwa ada udur sholat yang tidak mendapatkan dosa sebab meninggalkan sholat itu. Yang pertama adalah karena tidur. Pertama itu karena tidur. Tapi yang jelas tidurnya itu bukan disengaja, sesuai penjelasan-penjelasan yang sudah lalu di malam ahad yang telah kita kaji bersama. Dan kita sampai pada yang kedua, ialah udzur sholat yang ketika sholat tersebut tanpa sengaja kita tinggal, itu tidak mendatangkan dosa. Yang kedua ialah lupa, bukan pura-pura lupa. Ragu pun, saya sudah sholat apa belum ya? Maka yang harus diambil apa? Belumnya. Jangan, saya sudah sholat apa belum ya? Ah sudah kayaknya. Ngambil sudahnya. Jadi kalau bisa ngambil belumnya, ya, untuk kehati-hatian. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wan nisyanu dan lupa. Wan nisyanu dan lupa. Al-ma'na artinya an-nasani sesungguhnya yang kedua, sesungguhnya as-sani yang kedua, min a'dharis sholati dari udzur-udzur salat, an-nisyanu ialah lupa.
Lakin bisyarti. Nah, ini syarat. Ada syaratnya, lupa ketika tidak melakukan sholat dan tidak disiksa, tidak mendapatkan dosa, itu ada syaratnya. Lakin tetapi bisyarti dengan syarat. Lakin tetapi bisyarti dengan syarat alla yansha'a an manhiyin anhu. Allah agar tidak yansha'a muncul an dari manhiyin yang terlarang anhu dari lupa. Jadi syaratnya ini tidak muncul lupanya itu karena alasan tidak syar'i. Ada alasan yang syar'i, ada alasan yang tidak syar'i. Artinya alasan syar'i itu adalah alasan yang bisa keterima oleh syariat, bisa diterima oleh syariat. Maka ketika lupa lalu punya alasan yang tepat menurut agama, itu tidak akan mendatangkan dosa. Contohnya apa? Ka'ayyadkhula waktu sholati wa ya'zimah ala fi'liha. Ka'an seperti yadkhula masuk. Ka'an seperti yadkhula masuk. Waktu sholati, waktunya sholat. Wa ya'zima, dan berniat siapa orang ala fi'liha, untuk melakukannya. Ini yang biasa bekerja sibuk di jam-jam waktunya salat asar mungkin, maka ini harus kita ketahui. Tsumma yatasyaghalu, kemudian tersibukkan orang bimutala'ati kitabin, dengan belajar kitab. Pindah aja sebelah sini. Ya, yang kena hujan, ya mudah-mudahan tetesan hujan ini jadi saksi ini itu. Ya, silakan pindah. Summa, kemudian yatasyaghalu, tersibukkan dia bimutala'ati kitabin, belajar kitab. Aw sana'atin, atau pekerjaan. Aw sana'atin, atau pekerjaan. Wa nahwihima, dan semacamnya. Fayakhruju, maka keluar. Fayakhruju, maka keluar al-waktu, waktunya, waktu sholat. Wahuwa, dan dia ghafilun, lupa. Wahuwa, dan ia ghafilun, lupa. Fa innahu, maka dia, sesungguhnya dia maksudnya. Fa innahu, maka dia, gitu aja langsung. La ismah, tidak
ada dosa alaihi baginya, la isma tidak ada dosa alaihi baginya, hina idin di saat seperti itu. Fa innahu maka sesungguhnya ia la isma tidak berdosa alaihi baginya, hina idin di saat kondisi seperti itu. Wala yajibu alaihi al-qada'u fawran, wala yajibu dan tidak wajib, wala yajibu dan tidak wajib, mana dia, alaihi baginya, dan tidak wajib alaihi baginya, al-qada'u mengqada, fauran dengan segera. Nah, kita jelaskan dulu. Jadi udzur sholat yang tidak akan berdosa bagi orang yang meninggalkan dan sudah sesuai dengan alasan yang bisa diterima oleh syariat ialah lupa. Lupa tersebut dengan syarat pertama harus masuk waktu. Yang kedua, dia berniat. Ini yang akan menjadi terlepasnya kita ketika sibuk hingga lupa kepada ibadah sholat tersebut. Dua syaratnya. Pertama, sholat tersebut sudah masuk waktu. Yang kedua, kita harus berniat. Oh iya, apa yang saya lakukan ini sesuai tidak dengan syariat? Contohnya di sini adalah baca kitab, silaturahim mungkin, kemudian juga bekerja. Maka saking sibuknya sehingga ketika waktu bekerja itu belum selesai dan waktunya sholat sudah hilang karena dia lupa, maka hal tersebut tidak membuat si hamba berdosa. Bahkan cara mengqadanya pun secara segera itu tidak wajib. Nah, ini yang sering kita lupa kadang. Ketika sudah masuk waktu, niatkan. Kalau memang di waktu pertama, waktu fadilah itu kita tidak bisa melaksanakan sholat, niatkan. Oh iya, saya sedang bekerja. Nanti jam sekian, atau ketika pekerjaan saya selesai dan sudah pasti sebelum lewat waktu sholat itu pekerjaan saya sudah selesai. Maka ketika melakukan niat seperti itu dan sholat di pertengahan waktu itu tidak akan mendapatkan dosa. Karena kan kalau kita melihat di bab kisah Isra Mi'raj bahwa Nabi Muhammad itu pernah melihat orang yang kepalanya dipukul-pukul sendiri dengan batu besar. Ternyata ketika Nabi Muhammad bertanya ke Malaikat Jibril menjawabnya apa? Ia adalah orang yang yataqasalu, berat untuk melakukan ibadah sholat, malas, selalu di ujung akhirnya. Nah itu masih disiksa. Masih disiksa karena apa? Meremehkan sholat. Bahkan kalau di dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ketika ingin melakukan sholat, malas. Ketika melakukan pun, dia kebanyakan riya. Nah, ini alasan yang kedua. Kalau umpama sampai lewat, ternyata dia ingat, malas, tanggung, kotor, waktu kurang 10 menit. Tinggalin sama dia sholatnya. Kan tadi sudah niat. Bukan masalah niatnya, niat itu hanya permulaan saja. Agar masalah sholat ini tetap bisa diterima saat ia tinggalkan di waktu-waktu fadilah. Gitu ya. Ada pertanyaan? Gak ada. Amma idza nasya'an manhiyin. Nah, kalau di atas tadi muncul aktivitas yang diterima syariat. Sekarang tidak diterima syariat. Amma idza nasya'a, amma adapun idza jika. Amma adapun idza jika nasya'a muncul.
apa lupa ya. Muncul lupanya itu an manhiyin anhu, an manhiyin dari yang terlarang, anhu darinya, nahya tahrimin, larangan yang haram. Kakimarin seperti perjudian. Ini jelas kalau yang haram. Bahkan au karohatin atau yang makruh. Au karohatin atau yang makruh. Kala'bi syatranji, seperti bermain catur. Main catur makruh. Falaysa bi'udrin, maka bukan udur. Jadi dua tadi alasannya. Kalau memang muncul lupanya itu karena sibuk dengan hal yang haram atau dengan hal yang makruh, maka hal tersebut tetap akan berdosa. Faya'thamu bihi, faya'thamu maka berdosa ia bihi sebab lupa. Wayajibu alaihi al-qada'u fawran. Wayajibu dan wajib alaihi baginya. Wayajibu dan wajib alaihi baginya al-qada'u qada' fawran dengan segera. Nah, karena lupanya itu disebabkan suatu yang haram atau sesuatu yang makruh, maka lupa terhadap melaksanakan sholat itu hukumnya tidak diterima menurut syariat, sehingga faya'thamu bihi, dia akan mendapatkan dosa. Maka karena memang alasan seperti itu, mengqadanya itu wajib secara segera. Sudah pada qada sholat? Kalau bisa ya dicicil ya qada sholatnya. Jadi tidak ada kata apa namanya, sholat itu rukhsah, oh ringan, diringankan, tidak apa-apa, tidak sholat gitu ya. Sakit ya kita tetap harus sholat, kecuali kalau sudah hatinya tidak bisa atau akalnya sudah tidak bisa mengingat Allah, ya itu tidak apa-apa. Gila itu yang tidak apa-apa. Nabi Muhammad aja berperang dalam kondisi sholatnya dalam kondisi berperang. Bahkan sampai ada 4 cara. Yang paling tidak masuk akal bagi kita, Nabi Muhammad sambil pegang pedang, lalu sambil menggerak-gerakkan tangannya, ya layaknya orang berperang memang. Memang yang dihadapi musuh. Itu pun masih sholat. Bukan teriak-teriak. Iya, bukan begitu. Yang dibaca bacaan sholat. Saking wajibnya. Kecuali 2 hal ini, lupa dan apa yang pertama kemarin itu, tidur. Ya, jangan disengaja. Tidurnya pun kita harus punya keyakinan bahwasannya kita akan bangun sebelum hilang waktunya. Dan ini pun tetap harus diniatkan, sama dengan ini. Kalau kita pagi bekerja, duhur waktunya sholat, ya kalau duhur kan jam istirahat, asar lah. Ketika adzan berkumandang, kedengaran, niatkan, oh ya saya nanti sholat mau pulangnya kerja ini. Jadi diniatkan seperti itu. Ketika ia lupa, itu tidak berdosa. Ya, tapi kalau ingat pulang, lihat orang sholat pakai sarung, iya, sholat dia. Sholat enggak ya, aduh capek, kecapean. Di jalan macet barusan, nah itu ya dosa. Itu perkara yang menyebabkan ia lupa adalah hal yang baik ya. Ngaji kayak gini baik. Isyaknya lupa, tadi sudah adzan
Allahu Akbar. Oh ya Isya. Saya mau siap-siap ngaji dulu. Berangkat ke sini. Saking sibuknya, saking asiknya, sehingga lupa, lewat, ketiduran, tidur beneran, tahu-tahu subuh. Maka itu juga tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau terbesit dalam pikirannya, oh iya saya belum sholat, terus tinggalin sama dia, ya tetap dosa. Kalau memang alasan itu sesuai dengan syariat seperti tadi, maka tidak dianjurkan untuk segera mengqadha. Berarti yang punya waktu duluan, subuhnya dulu, baru Isya. Tapi kalau karena kemana yang membuat lupa itu apa sebabnya? Nyangkruk, kan makruh. Apalagi di pinggir jalan tuh makruh. Nyangkruk di pinggir jalan tuh makruh. Nah, terus kemudian, oh iya, saya belum sholat nanti maka karena alasannya makruh yang membuat ia lupa, wajib segera mengqadha yang ditinggal itu. Jadi sholat qadha dulu baru sholat subuh, sholat wajibnya. Seperti itu. Itu ilmunya diamalkan. Jangan sampai bablas semua. Isya bablas, subuh bablas. Tarawih kenceng. Wah, iya Pak. Nanti nggak itulah alasannya. Udah, nggak ada pertanyaan ini ya? Jelas ini ya? Ya kita lanjut tentang syarat-syarat sholat. Ini kalau sudah nyampe syarat-syarat sholat ini pasti banyak kemuskilan, pertanyaan-pertanyaan, atau yang bahkan nggak ngerti yang mau ditanya apa, tapi nanti ketika ada penjelasan, loh kok iya, kok begitu ya, banyak yang seperti itu nanti. Seperti di sini syarat wajib ya, bukan syarat sholatnya. Syarat wajib melakukan sholat itu ada yang disebut dengan selamatnya panca indera. Panca indera yang mana? Kaki, pandangan, apa hidung, atau mulut. Nah, nanti dijelaskan antara bisu dan tuli. Lebih ke itu. Kalau orang buta kan masih mendengarkan suara adzan, dia bisa bertanya, itu suara apa adzan? Bisa disampaikan. Ya, kalau cuman buta. Baik. Faslun, satu fasal, syurutus sholati tsamaniyatun. Syurutus sholati, syarat-syarat sholat, tsamaniyatun, 8. Masih ingat tentang syarat-syarat itu sesuatu yang wajib terpenuhi di luar ibadah. Kalau pembahasannya tentang sholat, maka sebelum sholat itu harus terpenuhi semua. Syarat-syaratnya ada 8. Al-makna artinya anna syurut sihhatis sholati. Anna sesungguhnya sudah ada, ya ditinggal gitu ya. Anna sesungguhnya. Jangan dipanjangin tulisannya, boleh sesung, bawahnya guhnya gitu ya. Jadi kalau panjang kan jadi 2. Syurutus sihhatis sholati, syarat-syarat sahnya sholat, tsamaniyatun, 8. Wa sata'lamu mimma ya'ti annaha aktsaru. Wa sata'lamu, dan engkau akan tahu. Wa sata'lamu, dan engkau akan tahu, mimma, dari keterangan, mimma, dari keterangan, ya'ti, yang akan datang, annaha, sungguhnya syarat-syarat. Kalau basah kesinian, belah sini. Annaha, sungguhnya syarat-syarat, aktsaruh, ialah lebih banyak. Di awal disebut ada 8, ternyata lebih banyak. Ya kalau dirinci, ya. Baik, kita lanjut dulu. Amma syurutul wujubi fasittatun. Amma adapun syurutul wujubi, syarat-syarat wajib sholat. Ini yang sekarang bukan syarat sholatnya ya, syarat wajibnya. Beda dengan syarat sholatnya.
Kalau syarat sholatnya berarti syarat tersebut langsung berkaitan dengan sholatnya. Ini syarat wajibnya. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib untuk melakukan sholat itu. Kalau sudah akil balik, mukallaf, wajib. Ya. Kalau sudah wajib karena akil balik, mukallaf, maka syarat sholat yang 8 itu harus terlaksana. Kalau masalah syarat wajib sholat, itu berarti ada kaitannya dengan orangnya. Ya, ada kaitan dengan orangnya. Kalau syarat sholatnya berarti kaitannya dengan sholatnya. Kalau syarat wajib sholatnya berarti kepada orangnya. Fasitatun, maka 6. Al-Islamu, pertama Islam. Majusi, Yahudi, kafir, Hindu berarti tidak wajib sholat, tapi tertuntut sebenarnya. Dan dia sebenarnya nanti dipertanggungjawabkan. Kenapa nggak mau masuk agama Islam? Lalu selanjutnya melaksanakan sholat, rukun Islam itu dilakukan. Kan begitu, tertuntut sebenarnya. Wal bulughu, balik. Berarti kalau belum balik, nggak wajib. Kepada orang itu, bukan masalah sholatnya loh ya, kepada orang itu. Wal aklu, punya akal. Selama nggak berakal, contohnya apa? Ayan, tidur, pingsan, wajib nggak? Nggak wajib. Ya gimana orang nggak punya akal? Ya. Lanjut. Wan nifasu minal haid, oh ya Allah. Wan naqa'u, dan bersih. Wan naqa'u, dan bersih minal haidi, dari haid. Wan nifasi, dan nifas. Jadi harus tahu tanda-tandanya akil balik. Harus tahu tanda-tandanya batasan orang punya akal. Harus tahu tanda-tanda bahwasannya ia sudah bersih dari haid dan nifas. Wa bulughud da'wati, dan sampainya dakwah. Agama Islam itu nyampe ke sana. Ada memang saat ini umpama agama Islam yang tidak sampai ke sana. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada seperti itu yang kita ketahui. Tapi like zaman dulu, kita mungkin hidup di Bedugul sana tuh, di gunung, di bukitnya itu. Tidak ada adzan, tidak pernah bertemu dengan orang, tidak tahu agama Islam, maka dia tidak tertuntut terhadap kewajiban melakukan ibadah sholat tersebut. Kalau kita, ya wajib. HP dipegang setiap hari, ketemu orang sholat tiap hari, tahu songkok, tahu sarung. Kalau songkok ini untuk sholat, berarti kita sudah tahu, maka wajib baginya. Sampainya dakwah. Wa salamatul hawasi, dan selamatnya panca indera. Panca indera yang mana? Nah, saya coba sambung dengan kitab Nihayatuz Zain. Ada orang yang, tidak semuanya orang, yang salah satu dari panca inderanya itu tidak selamat. Artinya diciptakan dalam tidak sempurna. Maka ada yang wajib, ada yang tidak. Nah, di sini terkait dengan hadis rufi'al qalamu an salasin, bahwasannya catatan malaikat itu tidak akan berjalan kepada 3 orang. Pertama, orang yang tidur. Orang yang tidur itu mau ngigu hal-hal yang buruk, yang jelek pun itu nggak dicatat sama malaikat. Mau ngomong kelinci, kaleng, ya, itu kalau orang tidur nggak dicatat. Tapi kalau kita satu kali ngomong, satu kali keceplosan, maka malaikat yang kiri langsung nyatat karena keburukan. Tapi hebatnya sifat Rahman dan Rahimnya Allah, dalam kitab Mukhtarul Hadis dijelaskan, ada hadis menjelaskan bahwasannya ketika seorang hamba melakukan satu keburukan, malaikat yang kiri ini tidak akan langsung mencatat, tapi masih menunggu 6 jam, setengah hari.
apakah si hamba ini akan minta istighfar atau enggak nanti? Nah, jadi kalau selama 6 jam itu enggak, ya catat akhirnya. Enggak langsung dicatat. Tapi kalau masalah kebaikan, langsung dicatat. Enggak perlu nunggu 6 jam. 2 jam, 3 jam, langsung catat. Tapi kalau yang keburukan masih ditunda dulu 6 jam hadisnya. Nah, itu kedua, dari anak kecil hingga dia balik. Jadi anak kecil itu meskipun melakukan keburukan yang nggak dicatat, kecuali hal-hal yang sampai merusak sesuatu dan dia harus mendenda, itu juga kalau itu masih ada. Kemudian orang gila hingga dia berakal atau sembuh. Nah, dari sini karena kewajiban-kewajiban itu semuanya terbebani kecuali 3 ini, maka waman nasya bisyahiki jabalin, barang siapa yang lahir, tumbuh, hidup ya, bisyahiki jabalin di apa namanya? Di pegunungan ya, di ujung, bukan ujung, di atas. Apa namanya? Paling atas ya, apa kalau gunung? Ya, pucuknya gunung lah. Walam tablughu da'watul Islam, dan tidak nyampe dakwah agama Islam, ghairu mukallafin, maka dia tidak tertuntut terhadap syariat agama. Wa kadza man khuliqa a'ma wa asamma. Nah, begitu juga orang yang telah diciptakan dalam kondisi buta dan tuli. Buta plus tuli. Kalau sudah buta pasti tidak akan bisa melihat secara visual simbol-simbol agama Islam. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, masalah songkok, sarung, masjid, karena buta. Tuli lagi. Udah buta, tuli. Mau diteriakin seperti apapun, Allahu Akbar, seperti itu tidak ngerti dia. Ya. Nah, kalau fa'innahu ghairu mukallafin, maka ketika seorang hamba terlahir dalam keadaan buta ataupun tuli dan tuli itu, maka dia tidak mukallaf, tidak tertuntut dia untuk melakukan ibadah. Idz la tariqa lahu ilal ilmi, karena tidak ada jalan untuk memberikan pengetahuan, walau kana natiqan, meskipun dia bisa ngomong. Dia bisa ngomong karena buta, tuli, tapi dia bisa ngomong. Sebab salah satu indranya ini diciptakan seperti itu, maka Islam tidak masuk, tidak bisa nyampai kepadanya. Jadi nggak perlu jauh-jauh hidup di pegunungan, di tengah pulau sendirian umpama, atau bersama keluarga, nggak perlu. Sama juga orang yang lahir dalam kondisi buta dan tuli, karena nggak ada cara untuk supaya mengenalkan agama Islam kepadanya. Li'anna nutqa bimujarradihi la yakunu tariqan li ma'rifatil ahkami syari'ati. Nah, ini karena semata-mata dia bisa mengucapkan, bisa berbicara meskipun kondisinya buta tuli, bukanlah menjadi suatu cara untuk memperkenalkan hukum-hukum syariat. Berbeda orang bikhilafi man tara'a alaihi dzalika ba'dal ma'rifati fa innahu mukallafun. Berbeda kalau orang itu sebelum sudah akil balik, atau ya sudah akil balik lah. Ketika diciptakan dia kondisinya sempurna. Ya, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, ya bisa bicara lagi. Ketika akil balik, ternyata pandangannya sudah mulai tidak bisa, buta, saraf. Telinganya juga begitu. Maka dia tetap tertuntut ibadah. Jadi tetap harus sholat. Kalau umpama tidak terlalu ngerti, Pak, ya salah orang tuanya. Karena ketika sudah menghadapi akil balik, orang tuanya tidak terlalu mengajarkan, meremehkan. Maka agama yang ia amalkan dalam kesehariannya hanya sebatas tata cara sholat. Ya mungkin tahu, tapi tata cara wudhu tidak tahu. Maka bisa jadi ibadahnya tidak sah-sah terus itu. Kecuali kalau orang tuanya paham, oh nak, kamu ini dulu tercipta dengan sempurna karena akil balik, dan juga sebab setelah akil balik ini kamu ini sudah buta, tuli, maka secara tidak langsung ayo saya tambahkan ilmu agama biar ibadahmu itu bisa lebih sempurna. Karena yang kamu dapati sebelum akil balik itu ilmunya sedikit. Makanya kalau belajar itu jangan sampai telat. Mulai sebelum akil balik itu sudah dianjurkan untuk belajar tekun. Jadi tuanya nanti ketika ada apa-apa dia sudah siap. Nah, itu ya.
Jadi kita lanjut dalam kitab Nailur Rajanya. Taharatul hadatsaini. Sucinya dua hadas. Suci dari dua hadas. Hadas apa aja itu? Hadas kecil, hadas besar. Memang ada hadas pertengahan itu kan, sebelumnya disebutkan, tapi umumnya yang kita ketahui adalah hadas kecil dan hadas besar. Al-makna artinya annal awwala, sungguhnya yang pertama, awwala itu yang sudah tahu ya tinggalin maknanya gitu ya. Awwala itu berarti awal, pertama gitu ya. Min syuruti sihhati sholati, dari syarat-syarat sah sholat, kaunul musolli tahiron, kondisi kaunul musolli, kondisi orang yang sholat, tahiron, suci, minal hadasa ini, dari dua hadas. Al-asghari yang kecil, wal akbari dan besar. Bima'in, dengan air, auturobin, atau debu, bisyartihi, dengan syaratnya. Bima'in, dengan air, auturobin, atau debu, bisyartihi, dengan syaratnya debu. Artinya suci dari dua hadas itu, baik cara mensucikannya itu menggunakan air ataupun menggunakan debu, dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari di bab tayamum. Fala tasihhu sholatu man shalla bi ghairi taharatin ma'a wujudi ahadihima. Fala tasihhu, maka tidak sah. Fala tasihhu, maka tidak sah. Sholatu man, sholatnya orang. Fala tasihhu, maka tidak sah. Sholatu man, sholatnya orang. Shalla, yang sholat siapa man. Fala tasihhu, maka tidak sah. Sholatu man, sholatnya orang. Shalla, yang sholat dia atau man. Bi ghairi taharatin, tanpa suci. Jelas. Kalau sudah tidak suci, sebab apa? Ma'awujudi ahadima, ma'a serta wujudi ahadihima, adanya hadas kecil, hadas besar. Jadi kalau sudah haid dia kalau bisa pastikan nih haid atau bukan nih. Kalau haid tidak boleh, tidak usah mengkodok. Tapi kalau puasa mengkodok wajib. Kalau umpama orang perempuan itu saya mau mengkodok saja. Kalau menurut keterangan yang muktamad yang bisa dijadikan pijakan keterangannya, maka kodok sholatnya orang perempuan yang sudah tahu bahwasannya haid itu tidak perlu mengkodok, tidak mendapatkan pahala dan akan menjadi sunnah mutlak. Itu di dalam kitab Syarah Safinatun Najah yang satunya di Kasyifatus Sajah. Jadi saya ingin banyak amal aja dah, saya kodok aja berapa hari, 7 hari kodok sama dia 5 waktunya, tidak dapat pahala dan menjadi sunnah mutlak. Nah, tapi yakin tidak ada ya. Kalaupun ada ya alhamdulillah, berarti semangat ibadahnya gitu ya. Sunnah mutlak gitu ya. Summa in kana 'amidan 'aliman athima. Summa, kemudian, in kana, jika ada orang yang sholat ya, kondisinya orang sholat, in kana, jika kondisinya orang sholat, amidan, sengaja, udah tahu nggak suci, sengaja sholat dia. Aliman, dan tahu kalau nggak boleh, maksudnya tetap aja sholat daripada malu. Asimah, maka berdosa, haram, haram hukumnya. Apalagi sampai junub,
pura-pura sholat umpama, haram. Praktek sholat beda. Au nasian atau lupa. Lupa. Ternyata tadi saya kok sholat ya, kok ikut-ikutan sholat, padahal saya belum suci umpama. Usibah, maka dipahalai ala qasdihi, atas niatnya atau sesuai niatnya. Ya karena kan tidak tahu, kalau ini kan lupa, betul-betul lupa gitu ya, tetap dapat pahala, tapi jangan dilakukan lagi. Kalau dilakukan lagi berarti sengaja. Amma faqiduhuma, adapun orang yang tak menemukan air dan debu. Jadi kita mau sholat nih, kan kalau memang kita ndak suci, haram sholat nih. Terus mau wudhu nggak punya air, nggak ada air, lalu bagaimana hukumnya? Nah inilah masuk amma faqiduhuma. Adapun orang yang tidak menemukan, tidak mendapati air atau debu, fayusolli, maka sholat dia. Fayusolli, maka sholat dia wujuban, dengan wajib, lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Nama sholatnya sholat lihurmatil wakti, wa yu'idu, dan mengqadha dia. Baju najis semua, sarung najis semua, di tas juga kecolongan, kelupaan umpama, mau pinjem malu, dan lain sebagainya lah, sehingga dia tidak bisa untuk melakukan ibadah sholat saat itu juga. Air tidak ada, debu juga tidak ada, macet, maka dia harus tetap sholat yang namanya sholat lihurmatil waktu, dan wajib mengqadha. Bagaimana niatnya? Kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat lihurmatil waktu, sudah, itu aja. Kalau bahasa Arabnya, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati lihurmatil waqti imaman atau makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar, sudah. Atau bahasa gampangnya, Allahu Akbar dalam hati berucap, saya niat sholat maghrib lihurmatil waqti, sudah, gitu aja. Di bahasa Indonesia. Mau pakai Banyuwangi terserah, Madurai terserah, bisa. Cuman pakai bahasa Arab lebih sunnah. Ya. Nah, ini yang berikutnya, ini agak muskil nanti. Wat-taharatu 'anin najasati. Wat-taharatu, dan suci, 'anin najasati, dari najis, fi thawbi, di baju, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat. Suci dari najis di baju, badan, dan tempat. Sampai ada pertanyaan ya, namanya bahsul masail ya. Bagaimana hukumnya orang yang sholat kemudian dia menanggung beban, dan beban tersebut tersentuh dengan najis. Ini Dimas sholat nih, saya kasih benang. Benangnya itu saya panjangin, tak sentuhin ke tainya cicak. Gimana hukumnya? Nah, nanti masuk ke sini. Aneh ya, ngapain seperti itu sebenarnya. Tapi umpama ada kan usil. Umpama ada. Kalau itu kan nggak masuk akal. Umpama kita sholat, ada anak kita pakai pempes dia, ternyata sudah ngeluarin tahu di pempesnya itu. Nah gimana ikut sholat itu dia? Nyentuh sama kita, bukan masalah nyentuh, tapi kebawa sama kita. Nah nanti ada di sini. Kalau masalah benang tadi kan tidak mungkin lah. Udah nyari tai cicak, nyari benang. Yang gampang anak kita pakai pempes, sudah kencing, sudah pup di situ. Lalu ikut gendong, kan bisa ganduli kan begitu kadang ya. Lalu dia bawa najis. Nah, gimana hukumnya itu sholatnya? Kan tidak kebayang kan? Yang kebayang itu, oh iya, tidak apa-apa, karena cucu Rasulullah dulu juga begitu, yang gandulan ketika Rasulullah sholat. Kita pikirkan masalah kesuciannya bagaimana, nah, gitu.
Al-ma'na artinya an-natsaniyah, sungguhnya yang kedua. Ini syarat ya. Syarat berarti di luar sholat loh ya. Min syuruti sihhati sholati, dari syarat-syarat sholat. At-taharatu, kok cepetan ya. An-natsani, sungguhnya yang kedua. Min syuruti sihhati sholati, dari syarat-syarat sahnya sholat. At-taharatu, ialah suci, anin najasati, dari najis. Suci dari najis, ghairil ma'fuih, yang tidak dima'fu anha, dari najis. Ghairil ma'fuih, yang tidak dima'fu anha, dari najis. Artinya nggak diampuni najis ini. Fi thawbil musalli, di bajunya orang yang sholat. Di bajunya orang sholat. Wa nahwihi, dan semacamnya. Ya, kita sholat, ada nyamuk. Allahu Akbar. Nyamuk kekenyangan, meletus perutnya, keluar darah pastinya. Ya kan? Kalau itu tanpa sengaja, bukan karena kita tak kempit kamu, meletus, berarti itu sudah tidak dimaafkan. Ada fi'lun fa'il, ada tindakan dari orang yang mengerjakan. Ada tindakan dari orang yang mengempit itu. Lek karena meletus sendiri, itu masih ma'fu. Tapi jangan sampai buat mainan, atau jangan sampai darah yang meletus sendiri ini kena baju saya. Ini di situ areanya sudah. Atau nanah atau apalah yang kalau digaruk enak itu ya. Merintis, kata orang, merintis. Apa namanya ya? Ya berair kecil-kecil itu. Nah, itu kalau umpama meletus sendiri itu enggak apa-apa, maafu. Tapi kalau sudah digaruk, kenikmatan itu. Masuk ke masalah ini. Nah, ya, yang harus suci itu dari najis yang tidak dimafu. Kalau dimafu tidak apa-apa. Najis yang termasuk dimafu, umpama ketumbe. Kotoran enggak itu? Kotoran. Yang lebih kotor lagi, di hidung dalamnya. Lebih kotor, upel. Itu tuh dimafu itu. Jangan dipaksa untuk ngorek semuanya sampai bersih. Dan sampai sekarang belum ada ya, alat canggih untuk mendeteksi bersihnya isi di dalam ini. Nggak ada, karena memang apa namanya ya, dimafu. Terus upil, apa namanya? Belek. Ini tai. Oh ya. Itu. Terus udelnya yang agak bolong, ya kan? Nah, ada. Itu mafu semua, ketombe. Gimana mau bersihin? Itu masuk ke apa? Lima syaqatil ihtiraz. Susah untuk jaganya. Ada lagi. Nah, ini harus bersih dari najis bajunya orang yang sholat. Wa nahwi, dan semacamnya. Apa contoh dari semacamnya? Min mahmulihi, dari yang dibawa. Yang dibawa apa? Songkok, baju, apa namanya ini? Sarung. Sajadah termasuk yang dibawa? Termasuk mana? Masuk. Kalau di bawahnya, Pak, gimana? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan alasannya. Ya, tapi nggak mungkin sengaja ada telek nih. Tak tutup, nggak mungkin. Ini termasuk ya, sajadah. Au mulakin, atau yang tersentuh. Limahmulihi, pada yang dibawanya. Nah, termasuk ini masalah tadi pempes ya. Termasuk masalah itu. Karena apa? Yang bersentuhan dengan baju atau yang dibawa. Ya memang bukan pempesnya yang kita gendong. Tapi kan sebab kita sampai bergerak. Kalau yang tadi masalah kasus apa namanya itu benang, itu ditafsil. Kalau memang benang itu ketika disambungkan dari orang yang sholat ke najis yang ada, ketika bergerak orang yang sholat itu di sini tidak bergerak, maka itu tidak mahmul. Tidak termasuk suatu benda yang terbawa, tersentuh.
Tapi kalau bergerak ini, ketika ruku di sini bergerak, geser sedikit, maka itu masuk mahmul dan termasuk baju yang tidak suci dari najis. Ya. Kebayang ya, udah ya. Lanjut. Wa taharatu fi badanihi, dan suci di badannya, sudah jelas tadi di atas. Nah, suci di badannya ini ada rincian lagi, wa minhu termasuk badan, wa minhu dan termasuk badan. Jadi yang kita ketahui badan itu kan yang ini aja sudah ya. Yang termasuk badan itu apa lagi? Batinul aini, dalamannya mata. Ya, dalam temboloknya lah. Ya. Bukan dalamannya saraf di belakang, bukan. Ya di sinilah ya. Apa namanya ini? Tembolok ya, apa? Wal fami, mulut. Berarti harus suci juga, itu termasuk badan. Kalau ada darahnya, jangan diemut. Tambah diemut lagi sholat, darah lagi. Ya enggak bisa, batal. Jangankan darah, sebiji micin pun ya ketika kita sholat terasa, atau sisa makanan coba dibolak-balikan dengan lidahnya keluar dah, lalu dirasa-rasain sisanya apa nih, pasti daging ayam tadi, batal itu. Kalau sendawa dari orang yang setelah minum Sprite, itu kan ada rasa-rasa sedikit ya, dinikmati ya batal. Ada rasanya sedikit gitu. Lenda, sengaja digitu kan ya, aman ya. Aman. Nah, lanjut. Wal anfi, hidung. Kalau hidung, kalaupun ada najisnya, mimisan mungkin yakin nggak buat mainan ya. Mimisan soalnya ngucur dia. Beda dengan darah tadi, kok rasanya agak asin-asin enak. Pernah ya? Pernah. Wa taharatu fi makanihi alladhi yulaqi badanuhu aw mahmuluhu. Wa taharatu, dan suci fi makanihi, di tempatnya, pada tempatnya. Wa taharatu, dan suci fi makanihi, pada tempatnya, di tempatnya, dalam tempatnya. Tempatnya siapa? Orang yang sholat. Alladhi, yang yulaqi, bertemu, apa alladhi, badanahu, pada badannya, au mahmulahu, atau yang terbawa. Ya. Sudah sampai di situ dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang menutup aurat ketika sholat. Sampai ada pembahasan, umpama nggak nemu sama sekali baju untuk menutupi aurat, benda untuk menutupi aurat, lalu bagaimana ketika umpama yang dijadikan penutup aurat itu adalah kegelapan. Sampai dijelaskan seperti itu. Lampunya dimatiin, lalu sholat telanjang. Jadi yang dijadikan penutup itu bukan benda, bukan ain, tapi apa? Kegelapan. Gitu ya. Yang datang bukan malaikat nanti itu malah. Baik, itu saja kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, dan mudah-mudahan istiqomah, dan kita akan baca Fatihah. Mudah-mudahan kita terus punya keinginan untuk selalu istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.